Peringatan 1 tahun tragedi AirAsia KZ8501 digelar secara tertutup. Sejumlah keluarga korban yang hadir menuntut pemerintah untuk memperbaiki regulasi. Sementara itu pihak AirAsia yang mempelopori acara menolak untuk berbicara. Dan untuk laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Dadi Salampesi langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Dadi, apakah ada konfirmasi dari penyelenggara mengapa acara digelar tertutup? Zakia, saat ini peringatan 1 tahun tragedi AirAsia KZ8501 yang digelar di Gedung Mahameru, Kompleks Mapolda Jawa Timur sudah selesai, dan untuk menjawab pertanyaan Anda, saya akan tanyakan langsung kepada sejumlah anggota keluarga yang ada di sini. Pak Lukas Joko mungkin bisa dijawab, kenapa acara ini digelar tertutup pertama, Kak? Saya kurang tahu persis, tapi ini dari kebijakan AirAsia waktu itu yang kita minta dari pihak keluarga untuk ini 1 tahun yang lalu sebetulnya bagian dari komitmen dari AirAsia dari permintaan keluarga untuk ada peringatan 1 tahun ini. Kita nggak membayangkan bahwa harus acara yang tertutup, tapi intinya objektif dari acara ini dilakukan sebetulnya untuk mengenang kembali bahwa kebersamaan juga silaturahmi keluarga tetap ada di antara para penumpang QZ 8501. Baik. Kan pihak keluarga sudah menyatakan ada sejumlah harapan yang sudah disebarkan melalui sejumlah media kepada wartawan. Salah satunya agar pemerintah memperbaiki regulasi, memperketat pengawasan. Tapi ternyata dalam acara ini tidak ada dari pihak pemerintah yang datang. Dalam hal ini dari Menteri Perhubungan. Betul tidak datang ya, Pak? Memang saya tidak melihat, kami tidak melihat bagian dari institusi transportasi udara bersama kami saat ini. Tapi sebetulnya sebelum ini terjadi, kami minta konfirmasi dari AirAsia bahwa semua pihak sudah diundang. Saya nggak tahu persis kenapa dari transportasi udara tidak datang. Pak Lukas Joko, kita pertegas lagi, dari 10 poin yang diharapkan oleh anggota keluarga, apa yang paling urgent yang setidaknya harus segera dilakukan oleh pemerintah, terutama agar kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini? Kalau kita membuka lagi statement yang ada di klausul yang sudah disampaikan oleh perkumpulan keluarga korban yang terikat di dalam RPI, itu kalau nggak salah di klausul 9 atau 8, itu mengatakan penting kita untuk melakukan perubahan. Ini sudah terlalu mahal dengan beberapa korban, dan di sana masih jutaan lagi nyawa yang sebetulnya mempunyai risiko yang sama. Jadi kita meminta memang dari pihak pemerintah untuk benar-benar memberikan penanganan yang signifikan. Jadi kita dijelaskan beberapa momen pertemuan tentang bagaimana perubahan-perubahan baik dari pertemuan dengan maskapai AirAsia khususnya maupun dari Dinas Perhubungan Udara. Namun semuanya ini kan tidak cukup dengan hanya statement. Nah, kami tidak mempunyai kapasitas untuk mengontrol memang. Tapi harapan kami, kalau sinyalemen ini muncul, beberapa kecelakaan ini sangat kita khawatirkan. Artinya, hasil KNKT contohnya yang tempo hari mengatakan bahwa final release-nya mengatakan ternyata bukan cuaca. Ternyata bukan human error. Jadi ini bukan core issue yang dari 1 tahun lalu keluarga berpikir bahwa itu memang sebabnya. Jadi ibu-ibu ini dan bapak-bapak ini satu keluarga habis semuanya sampai detik ketika tanggal 1 bulan yang lalu ya, kurang lebih 4 Desember ya, hampir 4 Desember lalu itu diumumkan, baru kita terperangah. Ya, ini artinya banyak hal yang sebetulnya perlu dibenahi. Kami tidak tahu bagaimana mekanismenya, tapi faktanya menunjukkan bahwa banyak LCC yang harusnya bisa melakukan lebih, ditopang dengan regulation pemerintah dan aplikasi di dalam proses sehari-hari di keselamatan penerbangan Indonesia ini. Pak Lukas Joko, selain harapan itu tadi di dalam sejumlah tokoh hadir seperti Wali Kota terpilih Tri Risma, Kepala Basarnas juga hadir, pihak AirAsia Indonesia juga hadir. Apa yang pejabat-pejabat ini sampaikan di dalam acara tertutup tadi? Salah satu yang saya kutip dari Bu Risma, ya beliau ini kan seorang ibu ya, terlepas jabatannya Wali Kota Surabaya, memang kedatangan beliau tadi sebetulnya memberikan lebih kepada
penguatan, dukungan moral untuk kita bangkit kembali, tidak terus kita bersedih tentang kepergian saudara-saudara kita kekasih itu. Jadi bagaimana kita bisa segera recovery dan membuat suatu kehidupan baru, itu saya rasa lebih Pak Lukas Joko, Pak Eka, Ibu Sieni, dan Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya. Seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh pihak anggota keluarga, mereka sudah memulihkan batin mereka untuk bangkit kembali menjalani hidup ke depan. Namun memang pemerintah masih dituntut untuk memperbaiki regulasi, terutama mengawasi maskapai penerbangan berbiaya rendah agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Demikian Zakia, laporan dari Surabaya. Kita kembali ke Jakarta.